Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada halaman 234 ya. Silakan kita buka 234. Halaman 234, hadis ke-240. Kita baca hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'din wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi imri'in minasy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim kullu muslim 'ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, hadis ini jelas sekali. Dan kenapa Imam Nawawi memasukkan dalam bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, janganlah kalian saling hasad, ya. Janganlah kalian saling hasad. Hasad itu apa? Dan ada istilah lain dari hasad yang disebut dengan ghibthah, ya. Jadi ada hal yang mirip dengan hasad, disebut dengan ghibthah. Hasad itu kata ulama adalah ayyukriha al-insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairih. Ya, secara umum makna hasad ayyukrihal insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairih. Seseorang yukrih, membenci, tidak menyukai atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Itu makna hasad. Saya ulangi, ayyukrihal insanu ma an'ama Allahu bihi ala ghairih. Si A tidak suka ketika si B diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hasad. Wa mithluhu wa mithaluhu, contohnya, an tukriha anna Allah an'ama ala hadzal rajuli bil mali. Hasad ketika seseorang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dianugerahi harta itu senang, yang tidak senang orang lain, ya, yang tidak suka orang lain. Tetapi saudara, memang sekarang zamannya begitu. Hasad timbul karena orang yang dianugerahi harta ini pamer, ya, dia pamer. Apalagi zaman sekarang, apa-apa serba diperlihatkan.
Ya, diperlihatkan ya, mungkin kita yang muda-muda ya punya rumah baru, punya kendaraan baru, ya diperlihatkan di media sosial. Ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah suruh kita dari sekian perkara yang kita harus menundukkan pandangan kepada orang lain, bukan hanya soal kepada aurat lawan jenis. Ya. Kita disuruh oleh Allah untuk menundukkan pandangan kepada bukan hanya kepada aurat lawan jenis. Itu jelas An-Nur 30-31. Ya, surah An-Nur ayat 30 ayat 31. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hal yang tidak kalah penting adalah kita menundukkan pandangan dari harta orang lain. Ya. Kita menjaga pandangan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Di antaranya Allah katakan pada surah Thaha ayat 131. Ya. Pada surah Thaha ayat 131, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhu zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Surah Thaha berapa tadi? Ya. Ayat 31, ya. Thaha 131. Ini penting bagi kita, terutama yang muda-muda nih ya, yang 40, yang 30. Apa kata Allah? Jangan kau lihat ya kepada orang yang dianugerahi harta oleh Allah. Jangan pelototin, bahasa kitanya. Jangan pelototi harta orang. Ya. Itu adalah zahratul hayatid dunia, bunga dunia saja. Orang dikasih harta lebih oleh Allah, rumah mewah, rumah bagus, megah, kendaraan mewah, ya, kemana jalan-jalan. Kemarin kita diramaikan Pak ya, orang berlibur kemana, ramai media sosial, isinya update status tentang liburan. Ya. Itu semua kata Allah bunga-bunga hidup saja. Ya. Ini dalilnya Pak. Ya, ini dalilnya. Nah, kita yang tidak seperti mereka, bagaimana? Jangan pelototi. Ya. Jaga pandangan kita dari hal-hal seperti itu. Apa tujuan Allah memberikan itu kepada mereka? Linaftinahum fihi. Itu menjadi ujian bagi mereka. Ya. Allah Maha tahu. Orang-orang yang dianugerah harta terlebih oleh Allah, bisa jadi orang itu memang mampu, memang bisa terhadap ujian. Ya. Kenapa kita tidak dianugerahi seperti mereka? Bisa jadi kita tidak bisa ketika dianugerahi harta lebih seperti mereka. Ya, subhanallah. Ini dalil yang luar biasa, ayat yang luar biasa. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Nah, tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang zamannya sekarang susah. Ya, kita mau menundukkan pandangan, memang nampak di mata kita. Ya, nampak. Sama dengan betapa susahnya kita menjaga pandangan dari aurat yang terumbar. Ya. Kata Dr. Firandan Dirja, ya, orang nonton berita, kemudian presenternya tidak pakai jilbab, ya, jika dia tidak segera memindah channel, lalu ketika dia memindah channelnya sambil membaca beristighfar kepada Allah,
Tapi kalau diikuti, alasan nonton berita politik, berita apa, tapi presenternya itu tidak pakai jilbab, itu ijma' ulama, perkara yang tidak boleh. Ya, subhanallah. Ya, memang begitu sudah zamannya, Pak. Ya. Leher, mohon maaf ya, lebih dari leher, ya, lengan, itu kan semua aurat. Dan kita sangat susah apa? Menghindari. Makanya kata Nabi apa? Jika memang terpaksa kalian di pinggir jalan, bisa rumah kalian di pinggir jalan, kalian punya toko, punya usaha di pinggir jalan, jika memang terpaksa, hal pertama yang harus kalian jaga apa? Pandangan, kata Nabi. Ya, itu fitnah bagi orang-orang yang rumahnya di pinggir jalan. Ya, jangan, kata Nabi. Ya, jangan. Tapi kalau terpaksa, ya udah nggak apa-apa. Tapi pertama yang harus kalian jaga adalah pandangan kalian. Sama seperti betapa susahnya kita sekarang menghindar dari hal-hal yang sifatnya ya orang memperlihatkan mobil, memperlihatkan rumah, memperlihatkan kebahagiaan sedang jalan-jalan kemana-mana. Ya. Maka tugas kita adalah menjaga pandangan. Ya. Karena apa? Yang tadinya kita tidak pengen, ya jadi pengen. Ya. Kalau sebatas pengen saja seperti mereka, itu manusiawi, Pak. Siapa yang tidak ingin hartanya banyak? Siapa yang tidak ingin rumahnya bagus? Siapa yang tidak ingin mobilnya mewah? Semua ingin, itu naluri fitrah. Tapi kalau sudah diikuti dengan ketidaksukaan, itulah hasad. Ya. Diikuti dengan ketidaksukaan kepada orang yang seperti itu, itulah yang disebut dengan hasad. Nah, kenapa hasad datang, timbul? Karena orang juga. Ya, karena orang juga. Makanya kita saling menjaga. Au bil banin. Bukan hanya soal harta orang bisa hasad, tapi dengan anak. Ya. Kadang-kadang satu kampung, Pak, bisa tahu gaji anaknya. Siapa yang cerita? Orang tuanya. Ya. Anaknya tinggal di Jakarta, bapaknya di kampung. Tapi orang-orang kampung tahu penghasilan anaknya. Ya. Anaknya beli rumah baru, anaknya beli mobil baru, tahu orang kampung. Padahal di kampung seberang jauh. Ya, kenapa? Diceritain oleh anaknya. Ya, orang nggak tanya. Ya. Orang nggak tanya, dia aja yang cerita itu. Dan memang begitulah. Mohon maaf, tabiat orang tua, mohon maaf, menceritakan keberhasilan apa? Keberhasilan anak. Betul, Pak, ya. Yang begitu, tapi bukan bapak-bapak di sini. Ya, nggak tahu kalau sudah di luar nanti. Subhanallah. Ya. Jadi bukan hanya soal harta, tapi al-banin. Ya. Soal anak. Ya. Makanya ada musim yang kita susah menghindar ketika penerimaan rapot. Ya. Jangan biasakan memperlihatkan rapot ke orang lain. Rapot anak ke orang lain. Ya, tidak boleh, Pak. Itu bikin iri, itu bikin hasad. Bawaannya apa? Marah kita kepada anak kita. Oh, dia bisa, kamu nggak bisa. Kamu kenapa? Ya, itu karena rapot anak diperlihatkan. Ya, bukan juga hanya soal anak, az-zaujah. Istri juga bisa bikin hasad. Ya, istri. Makanya ada istilah, yang penting tidak malu-maluin dibawa ke undangan. Ya, betul, Pak. Ya, punya istri tapi dipamerin ke orang. Ya, subhanallah. Jadi orang bisa hasad karena soal istri. Ya. Yang poligami siapa, yang marah siapa? Ya, betul, Pak, ya. Orang lain yang poligami, kita yang nggak betah. Ya, dia enak sama istri barunya, kita yang susah. Ya, bisa-bisanya dia nikah lagi, ya. Jangan-jangan, nah akhirnya udah
Padahal saya tahu tuh penghasilannya sekian. Kok dia bisa nikah lagi? Gimana itu? Ngurus orang yang lain enak sama istri barunya. Ya, dia sama istri pertamanya berantem terus. Ya, jadi ada di antara sebab orang hasad karena istri. Ya, makanya jangan terbiasa menceritakan rumah tangga kepada orang. Ya, jangan terbiasa menceritakan rumah tangga kepada orang. Ada juga orang niat poligami tapi nggak pernah poligami. Ada juga, Pak. Poligami aja niatnya. Mana-mana poligami tapi nggak pernah poligami. Ya, ya seperti yang di hadapan saya ini rata-rata nih. Ya, au bil ilmi, atau orang hasad dengan sebab ilmu. Ya, pamer ilmu. Ya, pamer ilmu. Tidak suka. Ya, ini mohon maaf di antara penyakit yang kena ini para ustadz, Pak, mohon maaf. Ya, para ustadz. Di antara penyakit ustadz, mudah-mudahan bukan kita, bukan ustadz-ustadz kita, tidak mau ada ustadz lain ya naik. Ini penyakit, Pak, mohon maaf. Ya, maunya dia aja. Gak mau kalau ada orang ustadz lain yang naik. Ya, siapa dia tuh? Belajar di mana dia tuh? Tiba-tiba jadi dia karena ilmu. Ya, kita tidak boleh. Kalau ada orang lebih hebat dari kita, kita mesti senang. Ya. Kalau ada ustadz hadir, kita senang. Tugas kita jadi terbagi. Ya. Jadi terbagi. Misalkan saya yang ceramah bisa 3 kali sehari. Kalau ada ustadz yang lain, bisa saya istirahat, bisa 2 kali sehari, bisa sekali sehari. Tapi kalau saya terus, akhirnya ya bisa habis juga badan kita, Pak. Ya. Tapi kalau ada ustadz yang lain, ada guru yang lain, ya, yaitu di antara penyakit, ya. Tetapi bukan hanya soal ilmu, kata ulama ini, kata Syekh Utsaimin, au bil ibadati, atau dengan ibadah juga orang bisa hasad. Ya. Ada orang yang tahajud, ada orang yang bisa baca Quran sebulan sekali khatam, tak suka dia. Ya. Mestinya itu menjadi penyemangat bagi kita. Ya. Kita tidak boleh menampakkan ketidaksukaan kita, ya, pada ahli ibadah. Ya. Paling juga diri ya, paling dia juga pingin dipuji, nggak boleh. Ada ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Dia pernah dihukum oleh Allah 6 bulan tidak bisa sholat malam. Apa sebabnya? Ada orang yang sholat di hadapan dia, sholatnya panjang, lama. Di dalam hatinya, ini ulama katabiin, Pak. Jangan-jangan orang ini panjang karena pingin disanjung, karena pingin dipuji, dihukum oleh Allah. Ya, dihukum oleh Allah SWT. Au bi ghairi dzalika minan ni'ami, atau hal apa saja yang bisa membuat orang hasad berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pada akhirnya, ya, orang itu tamanna antazulah, yang hasad ini berharap mudah-mudahan nikmat orang itu hilang darinya. Itu hasad yang parah. Ya. Termasuk hasad juga meskipun dia tidak berharap nikmat orang itu hilang darinya. Ya, orang kaya, mudah-mudahan dia jatuh miskin. Itu hasad yang parah. Ya. Nah, di bawahnya tidak suka orang itu diberi nikmat meskipun dia tidak berharap nikmat itu hilang dari orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita yang dianugerahi lebih oleh Allah, jangan biasakan pamer. Ya. Apalagi ada istilah orang kaya baru. Biasanya begitu. Biasanya miskin, tiba-tiba dianugerahi harta lebih. Bawaannya pingin pamer. Biasa, orang baru umroh. Ya, itu orang baru umroh, di antara penyakitnya pamer. Pamer orang baru. Ya, beda sama orang baru naik pesawat. Orang baru naik pesawat ketakutan, Pak. Ya, tapi orang baru dikasih nikmat lebih oleh Allah, itu biasanya pamer. Nah,
kita, saya terutama, jangan seperti itu ya. Wa in kana ba'dul ulama'i yaqulu innal hasada ay yatamanna zawalan ni'matillahi ala ghairihi. Puncak dari hasad itu adalah ay yatamanna, seseorang berharap zawala ni'matillahi ala ghairihi, nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang. Itulah puncak dari apa? Dari hasad. Itu puncak. Awalnya cemburu, awalnya tidak suka, ya. Semakin dia tidak suka, semakin orang diberi oleh Allah, semakin dilebihkan hartanya oleh Allah. Pada akhirnya dia berusaha bagaimana orang itu jatuh miskin, ya. Itu bisa terjadi. Ya. Lakin hada akhbathuhu wa ashadduhu, dan ini kata ulama hasad yang paling besar, hasad yang paling tercela. Akhbatha wa ashad, yang paling jelek dan yang paling tercela. Wal hasadu min khisalil yahudi. Hasad itu Bapak Ibu sifatnya orang Yahudi, itu hasad. Ya. Wal hasadu min khisalil yahudi. Hasad sifat orang-orang Yahudi, ya. Faman hasada. Nah, kalau ada orang Islam terjangkit hasad, mudah-mudahan tidak ada, dan berlindung dari Allah dari penyakit ini. Fahuwa mutasyabbihum bihim. Perhatikan, maka sama kedudukannya dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, sama dia dengan kaum itu. Menyerupai tahun baru, ikut bakar-bakar petasan, ikut trompet, itu sama dengan orang Yahudi. Tapi bukan hanya itu, kata ulama, termasuk sama dengan orang Yahudi manakala dia hasad kepada orang lain. Makanya saya ulangi, wal hasadu min khisalil yahudi faman hasada fahuwa mutasyabbihu bihim wal iyadu billah. Barang siapa yang di dalam dirinya penyakit hasad, sama dia dengan orang Yahudi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Al-Baqarah 109. Al-Baqarah 109, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Allah juga sebutkan tadi Al-Baqarah 109, An-Nisa 54. Ya. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih wa qad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. An-Nisa 54. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, wa'lam anna fil hasadi mafasidatun kasiratun. Ketahuilah bahwa bahaya fasad itu banyak sekali. Ya, wa'lam, ketahuilah anna fil hasadi mafasidatun kasiratun. Bahaya hasad itu banyak. Di antaranya annahu, ini yang pertama, bahaya hasad. Annahu tashabbaha bil yahud. Hasad itu sama kedudukannya dia dengan apa tadi? Yahudi. Yang kedua, anna fihi dalilun anna khabthin nafsi al-hasid. Rusaknya manusia, rusaknya hubungan itu karena hasad, ya. La yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman harus mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Sementara orang yang hasad membenci orang beriman. Ya, berarti saat itu ya imannya sedang cacat. Ya, imannya sedang cacat.
Allah katakan An-Nisa 32. Ya, tadi An-Nisa 54, sekarang An-Nisa ayat 32 Allah katakan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lil rijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Subhanallah. Ya, jangan kau berharap terhadap apa yang Allah berikan kepada hambanya. Tidak usah yang diharapkan. Ya, itu jatah mereka dari Allah. Ngapain kita mengharapkan apa yang Allah berikan? Berharaplah kepada Allah. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengharapkan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ya, apalagi mengharapkan kutunggu jandamu, lebih nggak boleh. Ya, karena dia udah jatuh cinta kepada seorang perempuan, ya, akhirnya dia tidak mau menikah. Kenapa? Ucapan keluar, saya tunggu jandamu. Gak boleh. Kalau sudah jadi istri orang ya gak boleh. Ya, haram hukumnya. Haram hukumnya. Mengharapkan seseorang menjadi janda untuk jadi istri kita haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Akhirnya mudah-mudahan kapan suaminya meninggal? Kapan? Gak boleh. Ya, mendoakan seseorang kan bisa jadi, Pak. Cinta ini bahaya. Ada orang diceritakan, Pak, ya. Diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Ada ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah ikut berjihad. Ikut berjihad. Kita nggak pernah jihad, Pak. Arti jihad ikut perang, nggak pernah kita. Ini ahli ibadah ikut perang. Hingga suatu hari dia tidak ikut perang, tiba-tiba apa? Dia melihat seorang perempuan cantik. Dia melihat seorang perempuan cantik karena dia laki-laki gentle, saya mau kepadamu. Ya, hebat, ahli ibadah. Saya mau kepadamu. Saya mau menikahimu. Apa kata perempuan ini? Kita beda agama. Ini kisah nyata. Ibnu Katsir bercerita dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, nggak mungkin kita nikah kecuali ada yang pindah agama, ada yang pindah keyakinan. Untuk saya pindah keyakinan, gak bakal, kata perempuan. Kecuali kamu. Akhirnya apa, Pak? Dia pindah agama. Berubah menjadi kepada keyakinan perempuan ini. Ini kisah nyata. Ya. Subhanallah. Sampai seluruh Al-Quran dia lupakan. Di mana sholatmu, di mana puasamu, di mana baca Quranmu. Semua dia tanggalkan. Ya, semua dia lepas karena cinta. Ya. Dan kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Di zaman tabi'in, ini zaman tabi'in, bukan belakangan. Ada seorang laki-laki yang sampai membunuh karena cintanya ditolak. Cinta ditolak, pedang bertindak. Nih, kan ini kisahnya tuh, Pak. Ya. Nah, termasuk tadi. Karena cintanya ditolak, stres, kapan kamu menikah? Saya tunggu jandamu. Enggak ada di sinilah, enggak ada. Ya. Ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan. Jangan sekali-kali kita mengharapkan harta seseorang. Ya. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Orang laki-laki itu dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya. Di mana usahamu, itulah yang Allah berikan kepadamu. Ya. Dan orang yang kaya ya pedagang, kata Nabi. Ya, pedagang. Ya, kalau kaya ya pedagang. Kalau kita jadi, mohon maaf, ASN ya udah tertakar. Ya, ini kata Nabi. Ya, maka pintu rezeki yang paling banyak siapa? Ya pedagang. Maka jangan sekali-kali kalian mengharapkan itu yang sudah Allah jatah kepadanya. Ya, Allah sudah jatah juga kepada saya, kepada kita. Ya, inilah jatah kita. Ya. Walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Ya, demikian juga perempuan. Ya. Dia sudah mendapatkan apa-apa yang dia usahakan. Ya. Karena dia mendapatkan suami kaya, ya itu yang dia dapatkan. Ya. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah keutamaan darinya. Jangan sekali-kali kita
mengharapkan harta yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Subhanallah. Ini jelas. Ya, surah apa tadi? An-Nisa 32. Ya. An-Nisa 32. Tapi ya sekali lagi Pak, memang udah zamannya sekarang pamer. Akhirnya dibunuh. Ya, orang itu dibunuh ya karena hasad. Ya. Makanya tadi kita yang dianugerahi harta lebih oleh Allah, jangan apa? Jangan pamer. Tidak semua orang senang. Ya. Nah, besok zaman Ramadan tidak boleh kita pamer buka puasa. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita mau menunjukkan makanan-makanan kita nggak boleh. Ya, nggak boleh menunjukkan. Banyak orang nggak senang Pak. Disitulah lahir apa yang disebut dengan ain. Apa ain? Orang kena guna-guna, orang kena sihir. Ya, dari orang yang tidak senang, tidak orang tidak suka. Ya, pasangan suami istri sering pamer di media sosial. Ya, dilihat tuh, dilihat oleh orang yang dulu demen kepada disantet, disihir, itu bisa terjadi. Karena penyakit apa tadi? Ain. Ya, penyakit ain, bahaya. Hasad ini sangat bahaya. Ya. Nah, kita jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ya. Kecuali ya kita kebagian. Tiba-tiba ada orang jual rumah, ya dapat janda, itu bagus Pak. Karena ada di iklan-iklan tuh. Ya. Dia jual rumah dapat, bisa terjadi. Ya. Dan ada saja rezeki orang itu Pak. Doa saja sama Allah. Ya. Wa minha anna fihi i'tiradan ala qadrillahi azza wa jalla wa fadaili subhanallah. Hasad itu Pak, nasihat buat saya, buat kita, ini adalah i'tirada. Apa i'tirada? Penolakan ala qadrillah wa fadailih. Penolakan terhadap takdir Allah. Ya. Orang yang hasad karena dia miskin, dia cemburu kepada orang kaya, berarti dia tidak terima menjadi orang miskin. Ya. Dan ini bagian dari bentuk menolak takdir Allah. Ya. Beda antara takdir dengan qadha. Kalau takdir itu sesuatu yang masih bisa berubah. Tapi kalau qadha sudah menjadi ketentuan. Ya. Saya miskin. Jangan kita katakan takdir saya orang miskin. Belum tentu 10 tahun lagi saya jadi orang miskin. Bisa jadi lebih miskin lagi, Pak. Ya. Takdir saya orang kaya. Ya takdirmu sekarang kau kaya. Belum tentu akhirnya kamu menjadi orang kaya. Bisa jadi gelandangan. Ya, dan saya banyak dapat kasus. Ya. Banyak dapat kasus. Akhirnya jadi gelandangan, diambil hartanya oleh orang. Nah, orang yang hasad itu menolak takdir Allah. Ya, dia menolak takdir Allah. Kenapa saya miskin? Kenapa dia kaya? Padahal kerjanya sama. Akhirnya apa? Curiga. Jangan-jangan dia pakai apa? Datang ke gunung apa ini? Ke Gunung Kawi, jangan-jangan. Ya. Itu orang hasad. Gak ada tenangnya orang hasad. Menolak takdir Allah. Wa illa famannil ladzi an'ama ala hadzal rajul Allah azza wa jalla fa idza karihta dzalik faqad karihta qada Allah wa qudratih. Siapa yang hasad, sesungguhnya dia bukan benci kepada manusia. Si A hasad kepada B, sebenarnya dia bukan benci kepada si B, Pak. Tapi benci kepada siapa? Benci kepada Allah. Kenapa? Allah yang menentukan si B kaya. Allah yang mentakdirkan si B hartanya banyak, usahanya maju. Allah yang takdirkan. Allah takdirkan kamu sekarang belum jadi orang kaya. Kalau kau tidak suka kepada B karena kekayaannya, sesungguhnya kau tidak suka kepada takdir Allah. Ya.
Wa ma'lum anna al-insana idza kariha qada Allahi wa qudratihi wa qadrihi fa innahu ala khadri fi dini. Subhanallah. Ya, saya ulangi. Wa ma'lum, diketahui, annal insana, manusia, idza kariha qada Allahi, apabila dia membenci ketentuan Allah, wa qadrahu, dan takdir Allah, ya, takaran Allah, fa innahu ala khatri fi dinih, dia itu bahaya terhadap agamanya, ya, agama itu bahaya sekali. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, Pak. Li'annahu yuridu ayyazahama rabbal arbab jalla wa ala fi tadbirihi wa taqdirihi. Sungguhnya dia ini ingin menandingi takdir dan ketentuan Allah. Allah nggak bisa ditandingi, ya. Yang paling bahaya dari hasad, ya, saya ulangi, yang paling berbahaya dari hasad, wa minal mafasidil hasadi annahu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Ya, ada di antara kita pesaikin tidak ada. Ya. Ini terjadi di kantor-kantor, ya. Perhatikan, pertama kita yang masih muda-muda ini, kalau sudah tua sih insyaallah tidak, ya. Annahu ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan. Hasad memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana kayu bakar dilalap habis oleh api, ya, tidak tersisa kecuali debu, kecuali arang, ya. Begitulah kebaikan dimakan habis oleh apa? Oleh hasad, ya. Iyyakum wal hasada, hati-hati saya, hati-hati kita terhadap hasad. Fa innahu ya'kulul hasanat, karena hasad ini memakan kebaikan kita. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar, ya. Kita sudah capek-capek sholat malam, Pak, ya. Kita sudah capek-capek puasa sunnah. Jangan dianggap puasa nggak berat. Berat, Pak, puasa sunnah, ya. Terutama kita yang masih aktif dinas kerja. Kita masuk kantor, teman nggak puasa, ya, makan sate, akhirnya, ya, jam 10 buka pula kita, Pak, ya. Sayang nih, ngandalin hadis Nabi, kalau ditawarin buka tiap Senin Kamis buka. Kenapa? Ditawarin terus. Ya sudah tahu puasa, kenapa datang ke tempat orang makan? Ya, jangan dikira nggak berat. Apalagi sholat tahajud, la ilaha illallah, berat sholat tahajud. Ya, tiba-tiba sesuatu yang kita dapatkan susah payah dengan mudah dia hilang dengan sebab apa? Hasad kepada orang lain, ya. Orang pintar itu kata Nabi, Pak, orang yang selalu menghitung diri, itulah orang pintar, ya. Nabi ditanya, ayyul mu'minu akyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Mukmin yang paling cerdas itu adalah mandana nafsah, orang yang selalu menghitung diri, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal untuk hidup sesudah mati. Itulah mukmin yang paling cerdas, ya. Maka wujud dari kecerdasan kita ya harus sholat malam. Wujud kecerdasan kita ya puasa Senin Kamis. Apalagi sekarang bulan Sya'ban, boleh kita puasa sejak tanggal 1 berturut-turut sampai tanggal 27 Sya'ban. 27 hari boleh, ya. Dan itu dicontohkan hadis dari Aisyah, ya, kecuali 2 hari menjelang Ramadan jangan berpuasa. Atau boleh hari-harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita puasa, Jumat istirahat, Jumat Sabtu istirahat, Jumat Sabtu Ahad istirahat. Nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi. Boleh bulan Sya'ban.
Ya, boleh tapi berat. Ya, tiba-tiba kita yang sudah bersusah payah ngumpulin bekal dihapus oleh Allah, dicoret oleh Allah dengan sebab apa? Iri kepada harta orang. Ya, iri kepada keberhasilan orang, iri kepada bisnis orang yang maju. Ya, maka cerdaslah kita, cerdaslah saya semua, dan bentuk kecerdasan kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup di hari akhir, dan jangan sampai tercoret, jangan sampai terhapus. Dan di antara penghapus yang paling besar terhadap kebaikan kita, al-hasad, yakni hasad. Berapa menit lagi, Pak? Silahkan kalau ada ingin bertanya, fadhal, silahkan. Fadhal, Pak. Gimana kalau dibully lah ya, bismillah. Lalu kita terpaksa kita seolah bukan pamer, artinya tahu ke anggota bahwa kita tuh nggak kayak gitu juga gitu. Ya. Apa tuh boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kita merasa direndahin, ya, cintanya ditolak karena miskin, ya. Suatu hari berubah jadi orang kaya, lewat depan perempuan bunyiin klakson yang besar, biar perempuannya ngelihat. Apalagi laki-lakinya miskin, tahu rasa loh, ya. Kenapa dulu kau nolak saya, ya? Sekarang saya nggak boleh, ya, tidak boleh untuk ngerendahin orang lain, nunjukin diri. Itu dalam bahasa akhlak ananiyah, ini saya, nunjukin diri. Ya, tadi pagi saya ceramah di Al-Huda, ya, tidaklah seseorang meninggikan dirinya apapun alasannya kecuali Allah akan rendahkan dia. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Silakan. Kalau kita tidak termasuk hasad, tapi itu penyakit. Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Itu penyakit manusia, bukan kita. Manusia ini ada di dalam dirinya penyakit halu'a. Apa halu'a? Mengeluh. Mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau mendapatkan hal yang buruk, ngeluh aja. Kenapa begini? Kenapa begini? Wa idza massahul khairu manu. Tapi kalau dikasih banyak oleh Allah, ditahan tuh harta. Ya. Kenapa saya miskin? Orang lain kaya. Ya. Kenapa dia begitu? Saya begini. Begitu dikasih lebih oleh Allah, dikekep itu harta. Gimana caranya nggak dilepas? Itulah manusia. Ya. Illal musalli, kecuali orang-orang yang rajin sholat, ya. Makanya Allah katakan wasta'inu bis sabri was shalah. Sering-seringlah minta tolong kepada sholat. Sholat ini obat orang pelit, ya, karena pada dasarnya manusia, ya, secara umum kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya senang kepada harta. Maka digenggam tuh harta serapat-rapatnya, ya. Tapi begitu dikasih, ditahan, dicabut oleh Allah, mengeluh. Silahkan azan dulu ya. Kita menunjukkan sesuatu yang Allah tidak suka, walaupun manusia tidak mengetahuinya. Dan seseorang di hari akhir akan dibangkitkan sesuai apa yang ada dalam hatinya, ya. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kebersihan terhadap jiwaku.
ya, berikan kebersihan terhadap jiwa. Ya, maka termasuk jiwa yang bersih, jiwa yang tidak pamer kepada manusia, ya, jiwa yang tidak menunjukkan diri kepada manusia, itu jiwa. Ya. Memang lisan nggak menunjukkan sikap, tapi hati. Ya, makanya ada istilah istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Demikian. Yang lain masih ada? Jika tidak ada, kita cukupkan. Saya ingin ulang, sekarang kita berada bulan Sya'ban. Sya'ban ini istilah ulama qabliyah Ramadan.